Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku kelas 9, khususnya SMP Negeri 1 Bukit Kemuning dan umumnya seluruh siswa SMP kelas 9 se-Indonesia. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan dan melanjutkan kembali materi persamaan kuadrat. Bahwasanya kita kemarin sudah membahas materi persamaan kuadrat, bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan himpunan penyelesaiannya untuk koefisien A sama dengan 1. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dan HP himpunan penyelesaian untuk A tidak sama dengan 1. Judul pertemuan kali ini adalah persamaan kuadrat. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara menyelesaikannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran: setelah menyaksikan video ini, siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan pemfaktoran, di mana A tidak sama dengan 1. Yang kedua, bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0 dengan pemfaktoran, di mana A tidak sama dengan 1. Dan ketiga, bentuk AX kuadrat min C kuadrat sama dengan 0 dengan pemfaktoran, di mana A tidak sama dengan 1. Yang keempat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang kelima, menentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan rumus ABC. Nah, untuk poin 4 dan 5 ini semuanya A tidak sama dengan 1. Nah, anak-anak sekalian, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan pagi ini. Materi prasyarat. Untuk materi prasyarat, yang pertama, siswa menguasai operasi hitung. Yang kedua, menguasai bilangan kuadrat. Ketiga, menguasai akar kuadrat. Dan yang keempat, menguasai operasi bentuk aljabar, terutama pemfaktoran. Ini syarat-syarat untuk bisa mempelajari persamaan kuadrat. Baiklah, kita sama-sama membahas masalah persamaan kuadrat ini. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, perhatikanlah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai ABC. Yang kedua, lakukan perkalian A dengan C. Misalnya hasilnya P, sehingga P A kali C. Yang ketiga, carilah dua buah bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B, tetapi jika dikalikan hasilnya sama dengan P. Dan yang keempat, perhatikan persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gantikan nilai B dengan kedua bilangan tadi sehingga terbentuk 4 suku. Semula ada 3 suku, setelah ini diuraikan menjadi 4 suku. Yang keenam, bagilah dengan menjadi 2 bagian. Bagilah dengan menjadi 2 buah kelompok dengan suku berbeda dengan menggunakan tanda kurung. Yang ketujuh, masing-masing kelompok keluarkanlah faktornya. Yang kedelapan, satukanlah suku-suku yang di luar kelompok dan dikalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kelompok. Cirinya kalau mengeluarkan suku ini betul, yang di dalam kelompok ini akan sama. Ini cirinya. Dan yang kesembilan, ambillah suku-suku yang di dalam kelompok yang berbentuk PLSP, kemudian tentukan nilai X1 dan X2.
Yang ke-10, buatlah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang dimaksud. Nah, ini ada 10 langkah dalam hal ini untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita sama-sama perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, yang A, 6x kuadrat plus 17x plus 12 sama dengan 0. Yang B, 4x kuadrat plus 2x min 12 sama dengan 0. Yang C, 12x kuadrat min 6x min 6 sama dengan 0. Yang ke D, 3x kuadrat min 11x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini lihat anak-anak sekalian, 4 buah contoh ini kalian bisa memperhatikan bahwa tandanya beda semua. Yang bentuk pertama ini plus plus, yang bentuk kedua plus min, yang bentuk ketiga min min, yang ke bentuk keempat adalah min plus. Ini Bapak berikan contoh dengan contoh-contoh yang berbeda. Baiklah, kita kupas masalah yang pertama. 6x kuadrat plus 17x plus 12 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadratnya ini adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita cocokkan. Nilai a-nya ini adalah 6, b-nya 17, c-nya adalah 12. Nah, setelah ini ditentukan, langkah berikutnya kita menghitung nilai P. Nilai P ini diperoleh P sama dengan A kali C. Jadi A-nya 6, C-nya 12, 6 kali 12, dan-nya 72. Jadi didapatlah nilai B 17. Ini dari sini B-nya 17 dan P-nya dari perhitungan 72. Selanjutnya kita bermain teka-teki. Carilah dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya 17, tapi jika dikalikan hasilnya 72. Nah, yang menghasilkan 17, hati-hati anak, banyak sekali ya. 15 dengan 2 juga dijumlahkan 17, 16 dengan 1 17, 14 dengan 3 juga 17, 12 dengan 5 juga 17, 11 dengan 6 juga 17, 10 dengan 7 juga 17 kalau dijumlahkan. Tetapi yang menghasilkan perkalinya 72 hanya satu. Sebagai contoh, kalau anak-anak sekalian menggunakan 16 dengan 1, 16 dengan 1 kalau dijumlahkan 17, tapi 16 dikali 1 dapatnya 16. Nah, terusnya kalau 15 dengan 2, 15 tambah 2, 17, 15 kali 2, 30, jadi tidak menghasilkan 72. Berikutnya, kalau misalnya kita mengambil 10, 10 dengan 7, 10 tambah 7, 17, 10 kali 7, 70, belum 72. Coba kalau kita membuat 9, nah 9 ditambah 8, 17, 9 kali 8, 72. Nah, ini yang bisa. Yang bisa adalah 9 dengan 8 atau 8 dengan 9. Dalam hal ini yang memenuhi bilangan yang dikalikan hasilnya 17, yang dijumlahkan hasilnya 17 dan dikalikan hasilnya 17 hanya bilangan 8 dan 9. Atau kalau dibalik juga boleh 9 dan 8. 8 tambah 9 17, 8 kali 9 72, atau 9 tambah 8 17, 9 kali 8 72. Maka bilangan inilah yang kita akan uraikan. Jadi tidak ada bilangan lain yang bisa menghasilkan jumlah dan perkalian yang dimaksud. Nah, perhatikan ini anak sekalian. Tadi soalnya 6x kuadrat plus 17x plus 12 sama dengan 0. Sesuai dengan langkah-langkah ini uraikan 17x ini. Jadi 17 diuraikan menjadi 8x tambah 9x. Jadi ini ada 3 suku. 1, 2, 3. Nah, kita uraikan angka 17 ini menjadi 2 suku, berarti total semuanya berubah menjadi 4 suku. 1, 2, 3, 4. Nah, ini anak sekalian. Selanjutnya kita buat kelompok-kelompok. Buat kelompok-kelompok, ini kelompok yang pertama dan ini kelompok yang kedua. Kelompok pertama 6x kuadrat plus 8x. Kelompok kedua 9x plus 12x.
Nah, tolong diingat untuk anak-anak sekalian, pemisah antar kelompok ini adalah tanda positif, ini plus. Nah, ini pemisah antar kelompok. Nah, setelah itu kita keluarkan, kita cari faktornya. 6 dengan 8 memiliki faktor 2, mempunyai FPB 2. X kuadrat dan X memiliki faktor adalah X. Jadi faktornya 6X kuadrat dan 8X adalah 2X. Nah, yang di dalam ini diperoleh kalau 6X kuadrat, 6 dibagi 2 adalah 3. X kuadrat dibagi X adalah X, sehingga dapatlah 3X. 8X, ini 8X dibagi 2 dapatnya 4. X dibagi X 1, jadi 4 kali 1 4. Nah, inilah dapatnya 2X kali 3X ditambah 4. Nah, ini anak-anak sekalian. Terusnya 9X dan 12. 9 dengan 12 memiliki faktor 3. Nah, 9 bisa dibagi 3, 12 juga bisa dibagi 3. Faktor yang tertinggi adalah 3. Nah, X-nya ini tidak hanya ada 1, jadi tidak bisa dikeluarkan, sehingga yang bisa dikeluarkan faktornya adalah 3. Jadi 3 dikeluarkan, ini mengakibat pembagian 9X dibagi 3, 3X, 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, sebagai ciri anak-anak sekalian, apabila mengeluarkan faktornya itu benar, maka faktor yang di dalam kurung ini nilainya sama, baik angka, huruf, ataupun tandanya. Ini sama, 3X plus 4, 3X plus 4. Nah, ini jadi sama persis. Nah, setelah ini faktor-faktor dikeluarkan dan yang di dalam kurung sama, maka kita satukan dengan menggunakan sifat distributif. Caranya mudah sekali, satukan yang di luar kelompok. Nah, ini 2X, 2X dan 3 kita satukan. Jadi karena ini tandanya positif, maka di sini 2X plus 3. Kita ambil yang ini sama yang sini, kita satukan jadi 2X plus 3. Terus kalikan dengan yang di dalam kelompok, dalam kurung, 3X plus 4. Sehingga diperoleh perkalian 2X plus 3 dikali 3X plus 4. Inilah pemfaktorannya, pemfaktoran bentuk yang dimaksud. Nah, setelah dilakukan pemfaktoran, kita ambil tiap-tiap faktor. Ini sudah berbentuk PLSP, persamaan linear satu variabel. Nah, ini variabel ini cuma satu ini. Yang di dalam kurung banyak memiliki satu variabel. Jadi kita ambil 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau positif ini, positif 3 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti dapatlah 2X sama dengan min 3. Jadi X min 3 per 2. Kita dibagi min 3 dibagi 2. Min 3 dibagi 2 dapatnya min 1,5. Karena ini hitungan yang pertama, katakanlah ini namanya X1 atau akar yang pertama. Akar yang pertama adalah min 1,5. Terusnya kita ambil faktor yang kedua, 3X plus 4. Ini 3X plus 4. 4 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga didapat 3X sama dengan min 4. Nah, ini pengali, pindah ruas jadi pembagi, jadi X sama dengan min 4 per 3. Min 4 per 3, ini kalau disederhanakan lagi dapatnya min 1 per 3 atau min 1 sepertiga. Yang ini katakanlah ini namanya X2. Sehingga didapat himpunan penyelesaian HP-nya min 1,5, min 1 sepertiga. Nah, ini tok soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Supaya lebih paham, Bapak uraikan nomor 2. 4X kuadrat plus 2X min 12. Kita cocokkan ini, AX kuadrat plus BX plus C, nilai A nya 4, nilai B nya 2, dan nilai C nya min 12. Setelah ini kita hitung nilai P, P nya A kali C,
Jadi 4 kali min 12. Ingat kalau ada perkalian dengan tanda min, ini harus dibuka kurung, tutup kurung. Jadi angka negatifnya harus ada di dalam kurung. Jadi 4 dikali min 12 dapatnya min 48. Jadi didapat B sama dengan 2 dan P-nya sama dengan min 48. Selanjutnya kita bermain teka-teki lagi. Carilah dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 2, tetapi jika dikalikan hasilnya sama dengan min 48. Anak-anak sekalian, kalau satunya positif, satu negatif, ini akan terjadi bilangannya itu pasti yang satu positif, satu negatif, atau satu negatif, satu positif. Jadi tandanya berbeda tandanya. Jadi berpikir mencari dua bilangan, kalau dijumlah dapatnya 2, positif 2, kalau dikali hasilnya min 8. Nah, bilangan ini banyak sekali anak-anak sekalian, kita harus berpikir kalau misalnya min 5 ditambah 7 itu pun hasilnya 2. Tapi kalau min 5 dikalikan dengan 7 hasilnya min 35, tidak memenuhi syarat ini. Kalau misalnya min 4 dengan 6, min 4 ditambah 6, utang 4 dibayar 6, sisa 2. Tapi kalau min 4 dikali 6 dapatnya min 24, tidak memenuhi kondisi ini. Yang memenuhi kondisi ini adalah angka min 6 dan 8. Min 6 ditambah 8, hutang 6 dibayar 8, maka sisa 2. Jadi min 6 tambah 8 hasilnya 2. Dan min 6 dikali dengan 8 hasilnya adalah min 48. Ya, anak-anak sekalian, angka-angka ini dicari sendiri. Angka ini dipikirkan, dicari sendiri. Harus memenuhi kondisi. Kalau tidak memenuhi kondisi ditolak. Tuh. Jadi sekali lagi, bilangan yang memenuhi daripada soal yang dimaksud adalah min 6 dan 8. Selanjutnya angka min 6 dan 8 ini kita uraikan. Kita perhatikan ini, 4x kuadrat plus 2x min 6. Nah, ini yang diuraikan. Yang 2x ini diuraikan. Diuraikan dari dua bilangan tadi. Jadi 2x diubah menjadi 6x ditambah 8x. Min 6x tambah 8x dapatnya plus 2. Terusnya tulis min 12 di sini. Ini sudah terbentuk 4 suku. Setelah terbentuk 4 suku, kita kelompokkan menjadi 2 suku. Ini 2 suku. Setelah terjadi 2 suku-suku, masing-masing kelompok kita keluarkan faktornya atau FPB-nya. 4x kuadrat dan 6x mempunyai FPB 2x. Ini 2x kita keluarkan. Jadi kalau 4x kuadrat dibagi 2x dapatnya 2x. 6x min 6x dibagi 2x dapatnya min 3. Nah, yang 8x min 12 ini mempunyai FPB atau memiliki faktor adalah 4. Jadi kita keluarkan 4, 8x dibagi 4 dapatnya 2x, 12 dibagi 4 dapatnya min 3. Jadi yang di dalam kelompok hasilnya sama. 2x min 3, 2x min 3. Kalau yang di dalam kelompok hasilnya berbeda, berarti pekerjaan kita salah. Itu cirinya. Kalau yang di luar kelompok memang umumnya berbeda hasilnya. Tuh, tapi yang di dalam kelompok harus sama. Nah, setelah itu kita satukan. Yang di luar kelompok dulu. 2x ini plus 4. Jadi 2x plus 4 dikalikan dengan dalam kelompok. 2x min 3. Jadi faktornya, perkalian faktor adalah 2x plus 4 dikali 2x min 3. Selanjutnya kita ambil faktor yang pertama. 2x plus 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 4. Jadi x sama dengan min 4 per 2. Min 4 dibagi 2 adalah min 2. Karena ini hitungan yang pertama kita namakan x1. Pak, dibalik boleh nggak, Pak? Boleh. Mau dimulai dari 2x min 3 dulu juga boleh. Jadi yang sebaiknya supaya kita tidak selip dalam melakukan perhitungan, berurutan saja dari yang pertama terus yang kedua.
Nah, yang kedua ini 2x min 3 kita jabarkan. 2x min 3 sama dengan 0. Jadi 2x ini min pindah ruas jadi plus positif. Jadi 2x sama dengan 3. Jadi x 3 per 2 atau x sama dengan 1,5. Nah, karena ini hitungan yang kedua, maka ini namakan x2. Dengan demikian kita gabungkan, inilah himpunan penyelesaian daripada akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 2x min 12 sama dengan 0 adalah min 2,1,5. Kalau anak-anak sekalian menulisnya 1,5, min 2 pun betul, ya, tidak disalahkan. Jadi akarnya ada 2 di sini. Akarnya ada 2 dan nilainya berbeda. Kita lihat yang ketiga. 12x kuadrat min 6x min 6. Nah, ini contoh yang ketiga. C sama dengan 12x kuadrat min 6x min 6. Kita urutkan bentuk x kuadrat plus b plus c sama dengan 0. A-nya 12, B-nya min 6, C-nya min 6. Nah, ini sama, ini B sama C sama-sama min 6. Selanjutnya kita hitung P. P sama dengan A kali C. Jadi 12, A-nya 12 dikali dengan C-nya min 6. Jadi 12 kali min 6. Kalau dikalikan dapatnya min 72. Jadi kita simpulkan didapat B sama dengan min 6 dan P sama dengan min 72. Jadi anak-anak sekalian, langkah selanjutnya, carilah dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya min 6, tetapi jika dikalikan hasilnya min 72. Jika dijumlahkan hasilnya min 6, jika dikalikan hasilnya min 72. Kalau sampai terjadi tanda min-min semua ini anak-anak sekalian, ini Bapak beritahu bahwasannya bilangannya itu yang satu negatif dan yang satunya positif. Kalau sampai terjadi min-min. Demikian juga kalau terjadi plus-min, pasti bentuknya yang satu negatif, satu positif. Tapi kalau nanti bentuknya min plus, hati-hati, itu berbeda itu hasilnya. Nanti kita ketemu soalnya kalau yang berbentuknya min plus. Ini bentuknya min-min. Contoh B tadi bentuknya plus-min. Nah, contoh yang ketiga adalah min-min. Ini bilangan yang dikalikan hasilnya min 72, tetapi kalau dijumlahkan dengan min 6, Bapak katakan sekali lagi itu bilangannya banyak yang bisa. Tapi yang menghasilkan min 72 hanya satu. Anak-anak sekalian ya. Nah, dalam hal ini bilangan yang memenuhi itu adalah bilangan min 12 dan 6. Min 12 ditambah 6 dapatnya min 6. Min 12 dikali 6 dapatnya min 72. Nah, cara mencarinya sama seperti tadi. Selanjutnya kita uraikan 12x kuadrat min 6x min 6 sama dengan 0. Jadi yang ini min 6x kita uraikan dengan ini. Jadi 12x kuadrat min 12x plus 6x min 6 sama dengan 0. Sehingga 12x kuadrat min 12x kita kelompok-kelompokkan. 6x min 6. Selanjutnya kita keluarkan faktornya. Nah, 12 dengan 12 ini faktornya ada 12. Faktor persekutuan terbesarnya. X kuadrat dengan X, faktor persekutuan adalah X. Jadi dikeluarkan 12x. Jadi 12x kuadrat dibagi 12x dapatnya x, 12x dibagi 12x dapatnya 1. Min 12x dibagi 12x dapatnya min 1. Dan yang ini 6x min 6. Nah, ini pun sama, jadi kita keluarkan 6. 6x dibagi 6 adalah x, min 6 dibagi 6 adalah min 1. Nah, ini lagi-lagi sama lagi di dalam kurung. Nah, dapatnya sama, x min 1, x min 1, tetapi yang di luar kurung berbeda. Kita satukan ini di luar kurung, yaitu 12x ditambah 6, yang di dalam kurung adalah x min 1 sama dengan 0. Nah, ini hasil perkalian faktornya 12x plus 6 dikali x min 1. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, kita ambil faktor yang pertama, 12x plus 6. Ini 12x plus 6 sama dengan 0.
6 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dapatlah 12x sama dengan min 6. Selanjutnya min 6 kita bagi dengan 12, min 6 bagi 12 dapatnya min setengah. Inilah namanya x1. Jadi x1 nya adalah min setengah. Terus faktor yang kedua adalah x min 1 sama dengan 0. Nah, ini x min 1 sama dengan 0. Nah, ini mudah sekali, tinggal pindahkan ke sebelah kanan min 1 jadi 1. Nah, sudah selesai. Inilah x2 nya. Jadi x2 nya adalah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min setengah, 1. Terakhir contoh yang terakhir adalah 3x kuadrat min 11x plus 6 sama dengan 0. Seperti biasa kita samakan. Tadi A nya 3, B nya min 11, C nya adalah 6. Kita hitung P sama dengan A kali C. Jadi P nya 3, C nya 6, 3 kali 6 18. Jadi dapat B sama dengan min 11 dan P sama dengan 18. Lanjutnya kita munculkan teka-teki untuk diri kita sendiri. Carilah dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya min 11, tetapi jika dikalikan hasilnya 18. Ternyata bilangan itu tidak lain dan tidak bukan yang bisa menghasilkan bilangan jumlah negatif adalah min 9 dan min 2. Min 9 ditambah min 2 dapatnya min 11. Min 9 kali min 2, min kali min plus 9 kali 2 18. Pak, bagaimana kalau saya menggunakan min 6 dengan min 5? Nah, silakan diuji. Min 6 ditambah min 5 hasilnya min 11. Tapi min 6 dikali min 5 hasilnya positif 30. Nah, menyalahi kondisi. Pak, bagaimana kalau saya menggunakan min 13 dengan 2? Kita coba. Min 13 ditambah 2 dapatnya min 11. Tetapi min 13 kali 2 dapatnya adalah min 26. Nah, ini anak-anak sekalian, jadi untuk hasil perkaliannya berbeda. Hanya ada dua bilangan saja yang menghasilkan penjumlahan min 11 dan perkalian 18. Tidak lain dan tidak bukan, bilangan itu adalah min 9 dan min 2. Nah, kalau ini kita sudah ketemu, baru bisa melangkah langkah berikutnya. Langkahnya sama. 3x kuadrat min 11x plus 6 sama dengan 0. Yang min 11x ini kita uraikan dengan dari dua bilangan tadi, sehingga 3x kuadrat min 9x min 2x plus 6. Nah, ini angka min 9x dan min 2x diperoleh dari hasil pencarian tadi. Ini kalau dijumlahkan dapatnya min 11. Selanjutnya kita bentuk kelompok, dua kelompok. 3x kuadrat min 9. Nah, ini pemisah antar kelompok ini plus. Sini min 2x tambah 6. Nah, selanjutnya baru kita keluarkan faktor 3x kuadrat dan 9x. 3 dengan 9 punya FPB 3, x kuadrat dan x punya FPB x. Jadi kita keluarkan 3x. 3x kuadrat dibagi 3x adalah x. Min 9x dibagi 3x adalah min 3. Nah, ini. Nah, anak-anak sekalian, untuk mendapatkan hasil yang sama, ini kita keluarkan min 2x. Min 2x dan 6 ini mempunyai FPB min 2. Kita keluarkan min 2. Jadi kalau dibagi min 2x dibagi min 2 adalah x. Min 2x dibagi min 2 adalah x. Plus 6 dibagi min 2 adalah min 3. Sehingga di dalam kurung hasilnya sama. Ini anak sekalian, dalam kurung hasilnya sama. X min 3, x min 3. Selanjutnya kita satukan yang di luar kurung, 3x min 2 dikali yang di dalam kurung x min 3. Nah, ini hasil perkalian faktornya. Selanjutnya kita ambil faktor yang pertama dalam bentuk PLSP ini, 3x min 2. Nah, yang min 2 ini kita ruas jadi positif, jadi 3x sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Ini x1 2/3.
Yang berikutnya X min 3 sama dengan 0, X sama dengan ini X2 nya sama dengan 3, sehingga HP nya adalah 2/3,3. Jadi anak-anak sekalian, kalau terjadi bentuk min plus, maka pasti bilangan-bilangan yang akan diperoleh adalah min-min. Bilangan yang diperoleh adalah min-min. Yang berikutnya kita bahas yang terbaru, judulnya yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Nah, ini mudah sekali kalau bentuk ini. Yang pertama, keluarkan faktor ax kuadrat dan bx. Yang kedua, lakukan perkalian faktor. Yang ketiga, ambil masing-masing faktor dalam bentuk PLSP. Yang keempat, tentukan nilai x1 dan x2. Jadi yang langkahnya cukup panjang adalah yang memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini yang hasilnya panjang. Tapi kalau bentuk ax kuadrat plus bx, ini pendek cara menyelesaikannya. Untuk itu perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 8x sama dengan 0 dan 7x kuadrat min 21x sama dengan 0. Coba perhatikan ini, yang A 4x kuadrat plus 18x. Nah, ini antara 4 sama 18 memiliki FPB 2. X kuadrat dengan X mempunyai FPB X. Jadi kita keluarkan 2X. Kalau dikeluarkan 2X, 4X kuadrat dibagi 2X, dapatnya 2X, 18X dibagi 2X adanya plus 9. Jadi hasil perkaliannya adalah 2X kali 2X plus 9 sama dengan 0. Kita ambil, nah ini bentuk PLSP semua. 2X sama dengan 0, 2X plus 9 sama dengan bentuk PLSP. Persamaan linear satu variabel. Kita ambil 2x sama dengan 0, jadi x sama dengan 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 adalah 0. Jadi ini x1 nya 0. 2x kita ambil yang kedua, 2x plus 9. 2x plus 9 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 9 kan. Jadi x nya min 9 dibagi 2. Dapatnya min 4,5. Karena ini akar yang kedua, kita namakan X2. Jadi HP-nya 0, min 4,5. Yang berikutnya 7x kuadrat min 21x sama dengan 0. Kita keluarkan faktornya ini anak-anak sekalian. Faktornya 7x dengan x min 3. Jadi 7x kuadrat dibagi 7x adalah x, min 21x dibagi 7 adalah min 3. Kita ambil yang pertama, 7x sama dengan 0, jadi x sama 0 bagi 7, 0, x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. HP-nya 0,3. Jadi anak-anak sekalian, kalau bentuk ax kuadrat plus bx, ini pasti akarnya yang pertama x1-nya 0 dan x2-nya bukan 0. Nah, ini cirinya. Jadi kalau akarnya x1 0 dan x2 nya tidak 0, ini ciri dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Yang berikutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat min c kuadrat sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Nah, yang ini agak cukup lumayan ini. Langkah-langkah menyelesaikan. Pertama, ubahlah bentuk ax kuadrat min c kuadrat menjadi bentuk p kuadrat min q kuadrat. Yang berikut, ubahlah p kuadrat min q kuadrat menjadi bentuk p plus q kali p min q. Nah, ini namanya bentuk sekawan waktu kita bahas di pertemuan yang lalu. Karena dalam P mengandung variabel X, kemudian nilai X1 dan X2 sudah berbentuk PLSP. Nah, contohnya ini untuk lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian 4x kuadrat min 9 sama dengan 0, 9x kuadrat min 64 sama dengan 0, yang ketiga 50x kuadrat min 98 sama dengan 0. Kita mulai yang bagian A.
4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini kita berpikir berapa akar 4? Nah, berapa akar 9? Akar 4 adalah 2, akar x kuadrat adalah x. Inilah yang namanya 2x. Ini yang namanya P tadi. Akar 9 adalah 3. Inilah namanya Q. Jadi kita bentuk 2x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, ini bentuknya sudah P kuadrat min Q kuadrat. Nah, rumusnya tadi P plus Q kali P min Q. Tinggal masukkan saja ini 2x. 2x plus 3 dikali 2x min 3. Ini trik cepatnya. Jadi 2x plus 3 kita ambil. 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3, sehingga x sama dengan min 3 dibagi 2, atau min 1/2. Inilah x pertama. Yang kedua 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Ini sama dengan 1/2. Inilah x kedua. Ini maaf Bapak indeksnya lupa tadi ngasih. Ini x1, yang sini x2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1/2, 1/2. Kalau model-model seperti ini anak-anak sekalian, ada cirinya. Cirinya angkanya sama tetapi tandanya berbeda. Nah, ini angkanya sama 1/2, 1/2, cuma tandanya berbeda. Ini negatif, ini positif. Kita lihat coba contoh yang berikut, apakah sama. 9x kuadrat min 64 sama dengan 0. Nah, akar 9 adalah 3, jadi 3x kuadrat. Akar 64 adalah 8. Langsung kita ubah jadi 3x plus 8 dikali 3x min 8. Kita ambil 3x plus 8 sama 0, 3x sama dengan min 8, x min 8/3 atau x1 min 8/3 atau min 22/3. Demikian yang kedua, 3x min 2 sama 8, 3x sama 8, jadi x sama 8/3, 22/3. Ternyata HP-nya adalah min 22/3 dan 22/3. Jadi hasilnya pun angkanya sama, hanya berbeda tanda. Yang berikut 50x kuadrat min 98 sama dengan 0. Akar 50 kita cari. Nah, akar 50 jangan ditebak 25, jangan dibagi 2. Nggak bisa. Akar 98 juga tidak bisa. Nah, caranya kita berpikir adakah antara 50 dan 98 FPB? Nah, itu. Ternyata 50 dan 98 punya FPB 2. Maka keluarkanlah faktor 2. 50 dibagi 2, 25. 98 dibagi 2 adalah 49. Sehingga berbentuk perkalian 2 kali 25x kuadrat min 49. Nah, 25 bisa kita akar. Akar 25 adalah 5. Akar 25x kuadrat adalah 5x. Sehingga kalau 5x dikuadratkan, hasilnya 25x kuadrat. Akar 49 adalah 7. Jadi kalau 7 dikuadratkan, hasilnya 49. Nah, ini anak-anak sekalian. Nah, sekarang sudah berbentuk kuadrat ini. Berbentuk selisih 2 kuadrat. Sehingga kita bisa ubah menjadi 2 dikali 5x ditambah 7 dikali 5x dikurang 7. Nah, angka 2 ini tidak berfungsi untuk menguraikan nilai daripada variabel, karena 2 ini tidak mengikat variabel. Jadi kita ambil ini faktor yang ini, 5x ditambah 7 sama dengan 0, 5x sama dengan min 7, jadi x min 7/5 atau min 1/2/5. X1 nya min 1/2/5. X yang berikutnya kita ambil yang kedua, faktor yang kedua, yaitu 5x min 7. Jadi 5x sama dengan 7, x sama dengan 7 dibagi 5, x sama dengan 1/2/5. Ini x2. Jadi HP-nya min 1/2/5 dan 1/2/5. Jadi anak-anak sekalian, kalau ketemu bentuk seperti ini, pasti bilangannya sama, hasil tandanya berbeda. Bilangannya sama, tandanya berbeda. Itu kuncinya yang tadi.
rahasianya daripada mencari persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat min c kuadrat. Nah, sekarang yang bagian yang berikut, bagian keempat, maaf ini salah tulis, bagian keempat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau mau diuraikan teorinya agak sulit yang ini, jadi Bapak langsung mengawali dengan contoh saja. Nanti uraian teorinya ada di yang poin berikutnya dengan rumus. Untuk mempermudah pemahaman, langsung diawali dengan contoh. Contohnya ini, contoh 4. Carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. 6x kuadrat plus 17x plus 12 sama dengan 0. Ini soalnya Bapak ulang lagi, jawab 6x kuadrat plus 17x plus 12 sama 0. Yang langkah pertama, anak sekalian, pindahkan plus 12 ini ke ruas kanan. Ini langkah pertama. Tolong diingat, bagian konstanta yang tidak ada X-nya ini pindahkan ke ruas kanan. Yang tidak ada X-nya itu adalah 12. Nah, positif 12 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi min 12. Kalau di sininya angkanya min, ya pindahkan ruas kanan. Pokoknya semua yang ada di ruas kanan konstantanya, yang ada di ruas kiri konstantanya pindahkan ke ruas kanan. Kalau tandanya positif berubah jadi negatif, kalau negatif berubah jadi positif. Sehingga persamaan yang dimaksud berubah menjadi 6x kuadrat plus 17x sama dengan min 12. Setelah ini dipindahkan, maka langkah berikutnya, bagilah ruas kiri dan ruas kanan dengan 6. Sehingga berubah, nah dibagi dengan koefisien x kuadrat. Ini anak-anak sekalian. Kalau koefisien x kuadratnya 6, ya dibagi 6. Kalau x koefisien kuadratnya 8 dibagi 8. Kalau koefisien kuadratnya 10 dibagi 10. Kalau koefisien kuadratnya min 2, ya dibagi min 2. Ruas kiri dan ruas kanan bagi min 2 kalau koefisien x kuadratnya adalah min 2. Tetapi dalam soal ini koefisien x kuadratnya adalah 6. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan angka 6. Paham ya nak ya? Jadi lihat koefisien x kuadratnya. Nah, koefisien x kuadrat itulah yang fungsinya untuk melakukan pembagian ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kalau dilakukan pembagian, bentuknya menjadi seperti ini. 6x kuadrat plus 17x dibagi 6 atau per 6. Yang di ruas kanan min 12 dibagi 6. Nah, kalau dibagi, disederhanakan 6 dibagi 6 1, sehingga dapatnya x kuadrat. Yang ini menjadi 17 per 6x. Ini berubah jadi 17 per 6x. Yang di ruas kanan min 12 dibagi 6, dapatnya min 2. Paham ya anak ya? Kita lihat berikutnya. Setelah tadi dibagi, langkah berikutnya tambahkan ruas kiri dan ruas kanan kuadrat dari setengah koefisien x. Nah, ini koefisien x-nya ini 17 per 6. Kuadrat setengah dari koefisien x. Jadi tambahkan ruas kiri kuadrat setengah dari koefisien x. Ini jadi kuadrat, ini kuadrat setengah dikali koefisien x-nya 17 per 6 kali 17 per 6. Jadi di kiri dan di kanan sama. Nah, yang kanan juga ditambah setengah dikali 17 per 6 kuadrat. Nah, setelah ini ditambahkan, kita sederhanakan. Jadi x kuadrat 17 per 6, ini kalau disederhanakan menjadi 17 per 12 kuadrat. Yang ini jadi min 6 ditambah 17 per 12. Nah, setelah disederhanakan, angka ruas kiri
bentuklah kuadrat sempurna dan ruas kanan kuadratkan. Kuadrat ruas kanan. Jadi ruas kiri dibentuk kuadrat sempurna. Caranya kalau ini sudah merupakan bentuk daripada setengah daripada kosan X, ambil saja ujungnya nak. Ini 17/12. Ya, 17/12. Langsung dibuka buka kurung, tutup kurung, letakkan X, diambil yang ini 17/12. Lihatin ini 12 ini sama 6, ini 12 ini setengah daripada 6 ini. Ya, karena ini bentuk pecahan. Jadi 17/12. Kuadrat inilah yang namanya kuadrat sempurna. Jadi secara otomatis bentuknya ini. Jadi nilainya ini nilai untuk koefisien C setengah daripada koefisien X. Nah, yang ini dikuadratkan. 17 kuadrat 289, 12 kuadrat 144. Jadi ini pindah ke sini. Paham nak ya? Nah, berikutnya lagi samakan penyebut. Jadi kita samakan penyebut. Jadi untuk menyamakan penyebut dari sini min 2. Nah, sebutnya 144. Jadi min 2 kali 144 dibagi 144. Kalau dicoret-coret balik lagi min 2. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Setelah penyebutnya sama, kita satukan pembilang. Sederhanakan pecahan di ruas kanan. Jadi X plus 17/12 kuadrat sama dengan min, ini dikalikan min 2 kali 144 ada min 288 tambah 289 per 144. Sekali lagi min 288 ini hasil perkalian ini. Min 2 kali 144. Hutang 288 dibayar 289, maka sisa 1. Jadi 1/144. Nah, selanjutnya tarik akar ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di ruas kiri ditarik akar, di ruas kanan tarik akar. Tapi ingat, kalau menarik akar, yang di sebelah kanan akan muncul plus minus karena ini variabel. Jadi waktu di pelajaran fungsi eksponen bilangan berpangkat itu ada rumus akar A kuadrat adalah A. Jadi kalau akar A kuadrat adalah A, maka akar X ditambah 17/12 kuadrat, ya maka akar dibuang, kuadratnya hilang. Jadi munculnya X plus 17/12. Ini anak-anak sekalian, ini tinggal ini dibuang, akar dibuang, kuadrat dibuang, dapatnya tinggal X per 17/12. Ini dijamin oleh rumus di fungsi eksponen atau fungsi bilangan berpangkat. Nah, berikutnya ini plus minus. Akar 1 adalah 1, akar 144 adalah 12. Sehingga di ruas kanan berbentuk plus minus 1/12. Selanjutnya pindahkan ke ruas kanan 17/12. Jadi 17/12 ini kita pindahkan ruas kanan. Karena ini tandanya positif, maka X12 min 17/12 plus minus 1/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita satukan pembilang sehingga dapatnya min 17 plus minus 1 dibagi 12. Nah, anak-anak sekalian, ini artinya X1-nya diambil tanda positif, tanda plus minus tadi. Jadi X1 min 17 ditambah 1. Jadi min 17, utang 17 dibayar 1, masih punya utang 16. Jadi min 16/12. Bapak minta maaf, ini tanda sama dengannya terketik 2. Harusnya 1. Jadi anak-anak menjawab, kalau menjawab ini tulis 1. Bapak sudah terlanjur salah ketik. Jadi min 16/12 ini bisa kita sederhanakan atau dikecilkan. Berarti kalau dikecilkan
sama-sama kita bagi 4, min 16 bagi 4 dapatnya min 4, 12 bagi 4 3, jadi min 4/3. Kalau ini dibuat bentuk campuran yang lebih sederhana lagi, maka dapatnya min 1/3. Jadi X1 nya min 1/3. Yang berikutnya untuk X2. Untuk X2 kita ambil tanda min. Kalau tadi X1 kita ambil tanda plus, yang untuk X2 kita ambil tanda min. Karena tadi tandanya adalah plus minus. Jadi plus dulu baru min. Jadi min 17 dikurang 1/12. Utang 17, ngutang lagi 1, jadi utangnya tambah banyak. Jadi utang 18 min 18. Min 18/12. Ini kita kecilkan sama-sama, kita bagi 6. Min 18 bagi 6 dapatnya 3, atau min 3, dan 12 bagi 6 adalah dapatnya 2. Jadi kalau kita buat pecahan campuran, maka dapatnya adalah min 1/2. Sehingga himpunan penyelesaian daripada persamaan kuadrat tersebut adalah min 1/3, min 1/2, atau boleh juga tulis min 1/2, min 1/3. Itu anak-anak sekalian ya. Nih, coba ini direnungi. Nah, itu anak-anak sekalian, yang tadi adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini banyak cara. Ada dengan cara pemfaktoran, ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga, yang terakhir, ini dengan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Atau boleh juga menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus saja juga boleh. Nah, sebenarnya teknik menurunkan rumusnya ini, langkah-langkahnya meminjam langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, coba ini anak-anak sekalian. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Langkah pertama, pindahkan C ke ruas kanan, atau konstanta pindahkan ke ruas kanan. Jadi kalau pindahkan ke ruas kanan, AX kuadrat plus BX sama dengan min C. Selanjutnya, bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan koefisien A sehingga berbentuk, nah ini bentuknya menjadi AX kuadrat plus BX per A sama dengan min C per A. Jadi bentuknya seperti itu. Berikutnya, sederhanakanlah bentuk nomor 2 menjadi X kuadrat. Nah, jadi kalau tadi dibagi dengan A, maka dapatlah X kuadrat plus B per A X min C per A. Yang keempat, tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan kuadrat setengah dari koefisien X. Jadi, kuadrat setengah dari koefisien X. Jadi X kuadrat per B per AX. Nah, ini ditambah dengan B per 2A. Ini setengahnya. Ini kan A, jadi setengahnya adalah 2A kuadrat. Jadi sama min C per A ditambah B per 2A kuadrat. Nah, langkah kelima, ruas kiri bentuk kuadrat sempurna, bentuklah kuadrat sempurna, dan ruas kanan diuraikan. Jadi ini langsung, karena ini udah B per 2A, langsung ambil saja B per 2A. Jadi X plus B per 2A. Yang ini menjadi min C per A. Ini min C per A tambah B kuadrat per A kuadrat. Jadi ini kalau dikuadratkan, B dikuadratkan dapatnya B kuadrat. 2 dikuadrat 4, A dikuadrat A kuadrat. Jadi B kuadrat per 4A kuadrat. Selanjutnya diuraikan lagi. Jadi kita samakan penyebutnya. Jadi tadi ini sini adalah C per A, maka kita munculkan 4A dan juga 4A. Jadi muncullah min 4AC per 4A kuadrat. Ini B kuadrat per 4A kuadrat.
Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, karena ini penyebutnya sudah sama, kita satukan pembilang. Jadi min 4AC plus B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, karena ini min diawali min 4AC, alangkah eloknya kita balik sedikit. Sama nilainya ini, berarti B kuadrat dikurang 4AC. Ini sama dengan min 4AC ditambah B kuadrat. Sama dengan B kuadrat min 4AC sama per 4A kuadrat. Nah, selanjutnya langkah yang ketujuh, hilangkanlah tanda kuadrat di sebelah kiri dan tarik akar kuadrat di ruas kanan. Tapi ini kalau menarik akar, ingat yang di sebelah kanan, karena ini mengandung variabel X, maka akan muncul plus minus. Jadi muncullah X plus B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Yang ke-8, keluarkan akar kuadrat di ruas kanan. Nah, ini yang bisa dikeluarkan ini anak-anak sekalian, 4A kuadrat ini. Jadi akar 4 adalah 2, akar A kuadrat adalah A. Sehingga dibentuk jadi X plus B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, selanjutnya pindahkan B per 2A ke ruas kanan. Ini B per 2 yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga X12 sudah kita akan menghitung nilai X. X12 jadi min B per 2A, karena ini tadi positif pindah ruas jadi negatif, jadi min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ternyata anak-anak sekalian ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 2A. Selanjutnya kita satukan pembilang. Karena penyebut sudah sama, jadi X12 menjadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Inilah langkah nomor 10 yang dinamakan rumus ABC. Tolong diingat anak-anak sekalian ya, ini bunyi rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau dia nanya, apa rumus ABC dari persamaan kuadrat? Nah, tolong diingat rumusnya X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalau anak-anak sekalian ada soal suruh mencari akar-akar persamaan kuadrat atau mencari HP menggunakan langkah pertama pemfaktoran, anak-anak tidak bisa, gunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa, maka gunakan rumus. Nah, ini rumusnya. Kalau menggunakan rumus dan memasukkan nilai-nilai ABC-nya benar dan bisa menghitung akar benar, maka dijamin hasilnya pun benar. Tetapi kalau anak-anak sekalian tanda plus min saja masih bingung, menghitung akar juga masih belum bisa, gunakan rumus tentunya akan sangat kerumitan sekali. Tapi Bapak sarankan, karena ini sudah rumus, harus dihafal dan terus untuk dipelajari bagaimana cara menghitung daripada rumus persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Bapak memberikan contoh satu saja, karena di buku juga banyak contoh-contoh itu, bisa dibaca di buku paket matematika. Untuk lebih paham, kita lihat contohnya. Oh, ini maaf, X1 itu artinya tadi X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, artinya X1 adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk X2 nya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini arti daripada rumus tadi. Sekian dulu pembelajaran dari Bapak hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada tambahan anak-anak sekalian. Untuk yang belum pada mengumpulkan tugas,
agar segera tugas-tugasnya ini dikumpulkan, karena kalau tidak mengumpulkan tugas, anak-anak tidak memiliki nilai. Dan untuk yang ini penjelasannya nanti akan Bapak buatkan juga dalam bentuk PowerPoint yang akan Bapak kirim melalui WhatsApp. Jadi Bapak akan kirimkan materi ini, di samping ada juga video, tetapi ada juga nanti yang berbentuk tulisan file PDF yang akan Bapak kirim melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.